Perkenalkan, nama saya Salma Nurlila. Saya di sini akan membahas tentang konsiansi. Nah, konsiansi yaitu ada juga pengertiannya, yaitu konsiansi atau konsigmen adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu. Nah, untuk karakteristik dan keuntungan penjualan konsiansi yaitu ada yang pertama itu barang-barang konsiansi harus dilaporkan. Nah, itu ada juga yang kedua itu karakteristik dan keuntungan penjualan konsiansi. Nah, yang pertama itu ada barang-barang konsiansi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat karena hak milik atas barang-barang konsiansi masih berada di tangan pengamanat. Nah, yang kedua itu ada pengiriman barang-barang konsiansi. Nah, tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui timbulnya pendapatan. Nah, bagi pengamanat ataupun bagi komisioner sampai barang dagangan dapat dijual pada pihak ketiga. Dan selanjutnya itu pihak manajemen atau konsigner sebagai pemilik barang tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsiansi sejak saat pengiriman sampai tangan. Saat komisioner menjaga keamanan dan keselamatan barang komisi yang diterimanya itu. Nah, terus ada juga dalam pembahasan penjualan konsiansi itu terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan penjualan konsiansi. Yang pertama itu ada pengamanat atau konsigner, yaitu pihak yang memiliki barang dititipkan kepada pihak lain untuk dijual. Nah, yang selanjutnya itu ada komisioner atau konsigner. Nah, itu pihak yang menerima titipan barang dari pengamanat yang dijual. Terus ada juga itu yang ketiga itu ada konsiansi keluar, itu konsigmen in, yaitu rekening yang digunakan oleh pengamanat untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan barang-barang yang dititipkan kepada komisioner. Selanjutnya yaitu ada juga konsiansi masuk atau consignment in. Nah, yaitu rekening yang digunakan oleh komisioner untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan barang-barang milik pengamanat yang dititipkan kepadanya. Nah, ada juga beberapa alasan bagi pengamanat dan komisioner untuk mengadakan penjualan konsiansi itu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk memperluas daerah pemasaran terutama untuk barang-barang. Nah, yang kedua itu barang konsiansi tidak dapat disita apabila terjadi kebangkrutan pada pihak komisioner sehingga resiko kerugian dapat ditekan. Dan yang selanjutnya itu ada harga barang yang bersangkutan tetap dapat dikontrol oleh pengamanat. Dan selanjutnya juga ada jumlah barang yang dijual dan persediaan barang yang ada di gedung mudah dikontrol sehingga resiko kekurangan atau kelebihan barang dapat ditekan dan memudahkan untuk rencana produksi. Nah, untuk alasan bagi komisioner untuk bersedia menerima titipan barang konsiansi adalah ada juga ya. Yang pertama itu ada komisioner tidak dibebani resiko menanggung rugi bila gagal dalam penjualan barang-barang konsiansi. Terus juga komisioner tidak mengeluarkan biaya operasi penjualan konsiansi karena semua biaya akan diganti atau ditanggung oleh pengamanat. Terus juga ada kebutuhan modal kerja dapat dikurangi sebab komisioner hanya berfungsi sebagai penerima dan penjual barang konsiansi untuk pengamanat. Dan selanjutnya juga yaitu komisioner berhak mendapatkan komisi dari hasil penjualan barang konsiansi. Nah, untuk akuntansi penjualan konsiansi itu ada dua metode, yaitu yang pertama metode terpisah dan yang kedua itu metode tidak terpisah. Nah, untuk metode terpisah yaitu metode terpisah laba atau rugi dari penjualan konsiansinya disajikan secara terpisah dengan laba atau rugi penjualan lainnya. Nah, kalau metode tidak terpisah itu
Kalau dalam metode tidak terpisah laba atau rugi dari pernyataan konsiansi dari penjualan konsiansi tidak dipisahkan dengan laba atau rugi dari penjualan biasa yang penjualan lainnya. Nah, ada juga nih akuntansi oleh komisioner atau konsigne. Nah, jadi komisioner hanya membuat jurnal saat yang pertama itu menjual barang konsiansi, terus mengeluarkan biaya-biaya yang berhubungan dengan konsiansi, terus juga ada mencatat pendapatan komisi, terus juga pengiriman uang ke pengamat atau konsigner. Nah, kemungkinan yang berhubungan dengan konsiansi itu ada komisioner dapat hanya mengirim laporan konsiansi saja ke pengamanat, sedangkan uangnya dikirim beberapa waktu kemudian. Nah, untuk prosedur akuntansi penjualan konsiansi untuk komisioner ada dua metode juga, itu sama, metode terpisah dan metode tidak terpisah. Dan juga prosedur akuntansi penjualan konsiansi untuk pengamanat juga itu ada dua metode sama, itu metode terpisah dan metode tidak terpisah. Sekian dari saya, mungkin banyak kekurangannya.